Oke teman-teman sekalian, selamat sore, apa kabar? Selamat datang di Radar Saham 28 Mei 2021. Ya, sekarang memang tanggal 27 Mei sore, market saham Indonesia baru aja tutup. Namun ini radar saham untuk besok ya, jadi berisi beberapa saham yang saya rekomendasikan, yang kelihatannya memiliki probabilitas yang cukup baik untuk ditradingkan besok. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama kita tengok dulu IHSG di penutupan pasar sore ini. Sesuai prediksi kemarin, diprediksi bahwa IHSG akan sedikit mengalami kenaikan dari fase sideways ini, karena kemarin sentimen Asia lumayan baik. Jadi harga di market Asia lumayan naik. Jadi IHSG kena dampaknya, ini agak naik sedikit. Seperti prediksi kemarin, dia akan ke daerah MA20 atau mungkin di sekitar sini, tapi ternyata baru sampai sini aja. Kemudian masih belum mampu naik lebih lanjut, jadi dia turun lagi ke bentur MA ini. Jadi prediksi saya untuk besok mungkin belum terlalu kuat ya untuk naik sampai ke atas. Kalaupun naik mungkin dia akan berkisar di daerah sini, kita kira-kira 5.900-an. Kemudian masih ada PR, dia harus menjebol resisten 5.900 something ini. Saya kira itu butuh momentum yang lumayan kuat untuk bisa nembus. Jadi mungkin dia hari ini turun karena market Asia juga hari ini agak turun. Mungkin dia cari support di sini, kemudian baru bisa naik lagi. Kalau dia belum bisa nembus ini, ya kemungkinan dia akan sideways untuk beberapa saat. Jadi kemarin ini kena MA 200 dan didukung oleh sentimen Asia yang cukup baik, naik, tapi nggak bertahan lama. Menjelang penutupan market sore ini, IHSG drop. Moga-moga nanti malam ada sentimen yang baik untuk market Amerika, sehingga itu bisa menjadi dorongan ya untuk IHSG besok. Oke, sebelum masuk ke saham-saham yang merupakan saham pilihan untuk besok, kita coba lihat sekilas ya, mungkin 7 menitan lah untuk saham-saham yang kemarin tanggal 27 Mei kita bahas. Kita mulai dari roda sekilas saja. Jadi kita masih akan review apakah layak untuk dipertahankan atau masih bagus atau sudah nggak perlu dibicarakan lagi. Nah, untuk roda saya kira masih oke. Ini hanya pullback sedikit. Moga-moga besok ada kelanjutan untuk naik. Kemudian film untuk film saya kira hanya pullback. Jadi mungkin bagi yang belum punya bisa masuk di 437 dengan stop loss di 390-an. Ya, saya kira ini bullish engulfingnya masih bagus dan masih ada potensi naik. Kalau film berhasil menjebol resisten 480-an, maka dia akan bisa terbang sampai, punya potensi ya, maksudnya sampai ke 600-an. Jadi menurut saya ini masih bisa dibicarakan lah. Untuk good yang kemarin kita bahas ternyata benar, langsung terbang. Jadi selamat bagi yang sudah cuan. Terserah, ini Anda boleh cut atau boleh hold. Kalau hold Anda balikin ke stop lossnya balikin ke break even ya. Untuk Aldo ini kayaknya belum terlalu bergerak. Aldo pullback sedikit seperti roda, masih bisa lanjut besok. Kita lihat lagi. Humi ternyata langsung terbang sesuai bahasan kemarin, boleh, masih bisa ditahan. Itu sudah tembus dari resistennya di 2400. Kemudian ikan saya kira juga masih mengalami pullback yang sehat. Dia masih berpotensi untuk lanjut naik. Jangan lupa stop lossnya ada di bawahnya ini ya, candle hijau, kira-kira 97-an atau 101. Kemudian kemarin ada rekom mungkin
Saya kira rata-rata banyak yang naik rekomendasi kemarin ya. Auto langsung terbang. Saya kira 3-5% dapat ini. Selamat bagi yang sudah cuan. Diingat ya, kalau Anda main trade cepat, quick trade itu beda sama swing. Jadi jangan expect bisa sampai targetnya puluhan ratusan persen, itu sudah swing. Sedangkan kebanyakan rekom yang saya berikan ini sifatnya lebih banyak ke day trade, walaupun beberapa ada yang bisa nanti sampai swing. Sorry, minum dulu. Oke, itu kin cepet aja untuk yang kemarin kita bahas sekilas. Untuk KPIG jalan sesuai saya yang bilang kemarin, ini gravestone. Nah, rata-rata candle yang pin bar kebalik ini menurut hasil riset saya dan pengamatan saya banyak suksesnya. Rata-rata minimal itu naik, walaupun tidak kotos-kotos sampai terbang, itu belum tentu memang, karena perjalanan harga yang jauh Anda harapkan bisa naik terbang itu nggak semua ya. Jadi itu juga butuh waktu, tapi minimal setelah candle kayak gini muncul, biasanya next atau 1 atau 2 candle selanjutnya itu pasti ada yang naik. Ya ada yang pasti 100%, tapi kebanyakan probabilitasnya lumayan tinggi. Jadi Anda boleh perhatikan itu candle yang modelnya kayak gitu. Kemudian ada kren juga naik. Wah, naik semua ini ya. Naik cuman belum kenceng dan masih membentuk doji. Ini saya kira tadi naik 4%-an aja ada. Jadi saya ucapkan selamat bagi yang sudah masuk, terutama kalau bisa dapat di area 135-an dan sudah TP di area 150. Kalau di hold saya kira besok masih ada potensi untuk terbang. Kalaupun dia dibawa turun, mungkin besok lusanya bisa naik lagi. Saya kira momentumnya masih bagus. Kemudian kita lihat LPPF. Ya, LPPF ini yang hari ini agak mengecewakan, tapi saya kira masih belum kena stop loss. Kalau Anda mau hold silakan, kalau Anda mau cut juga boleh. LUCK look ini juga masih pullback yang sehat. Cuman kalau Anda tadi mungkin langsung hajar kanan, ya kemungkinan agak ketarik lumayan dalam. Ya, tapi overall masih saya lihat masih potensi pullback yang sehat. Kalau Anda belum masuk, lebih baik Anda nunggu di daerah 261-an sini dengan stop loss di 227-an atau di bawahnya candle gede ini. Jadi kalau candle gede ini dipotong, ya berarti memang momentumnya udah momentum sell gitu loh. Dan Anda harus siap cut loss. Tapi ini masih jauh, dia baru 1/4 aja pullbacknya. Menurut saya ada potensi untuk lanjut lagi besok atau lusa atau minggu depan. Tapi agak hati-hati ya, karena ini rejectionnya lumayan gede. Tapi ya kalau dilihat dari karakter saham Look ini, memang dia ayunannya gede-gede gitu. Jadi ya kalau segini sih mungkin termasuk kecil. Intinya masih ada potensi, Anda boleh lihat lagi besok. Mari juga naik nih. Wah, lumayan ya teman-teman. Selamat loh, langsung terbang ya hari ini. Saya kira mungkin 5% sampai 6% dapat lah. Saya kira Mari masih bagus dan ada potensi untuk lanjut naik, entah besok langsung naik atau pullback dulu baru naik. Bagi yang belum punya, saya sarankan sih nunggu turun sedikit baru masuk. Usahakan kalau Anda mau ngejar itu pun juga langsung jangan hajar kanan. Kalau bisa ditawar sedikit sehingga resiko Anda lebih mengecil. Kalau toh nggak dapat, ya sudah, Anda cari saham lain, tidak apa-apa. Oke, MDKA juga bagus, seperti dugaan kemarin langsung naik, turun sedikit kemudian langsung naik. Selamat bagi yang sudah masuk, Anda sudah cuan. Dan saya lihat untuk sentimen emas dunia, SAU ini kan kaitannya erat ya sama SAU USD sama emas, sentimennya masih bagus. Jadi saya kira emas masih akan melanjutkan kenaikannya. Jadi MDKA kayaknya boleh dikoleksi lah. Polanya juga bagus kan.
Jadi seperti dugaan kemarin, dia mantul di daerah sini. Sorry. Mantul di area demand, ya kan? Terus dia naik. Saya kira masih akan lanjut. MDK bagus. Kemudian MPMX, MDK bagus dan sudah cuan. MPMX juga pas kan, pullback kemarin. Kemarin saya katakan pullback bagi yang mau masuk. Dia pullback di area sini ya, selisih sedikit lah. Pullback sebentar ke sini, kemudian terbang. MPMX selamat bagi yang sudah join. WSKT rekomendasi kemarin masih hari ini nggak langsung terbang, ternyata bener kan sama analisa kemarin saya. Ini kan ada area supply, nah dia kebentur dulu, jedor, kebanting turun kan. Nah ini saya kira dia besok mungkin tidak langsung naik, dia akan ke sini. Ditunggu aja di daerah sini. Coba Anda lihat video saya kemarin di 27 Mei, kan saya bilang bakal turun kan. Nah dia mungkin mencari support yang kuat di daerah sini baru untuk naik jebol yang merah ini. Oke, bagi yang sudah punya tidak apa-apa, pasang aja cut loss-nya di bawah sini. Atau yang sudah pasang pending order dan belum kena order, tunggu saja. Oke, SOTS naik jugaan. Nah, lumayan kan? Jadi kemarin dia pullback dari area support, kemudian hari ini naik. Selamat bagi yang sudah join. Ini kira-kira 5% ya ada. Jadi benernya tiap hari kalau kita mau ngejar 3-5% aja, saya kira peluangnya cukup gede lah ya kalau untuk saham harian, day trade harian. PMMP ini juga naik sedikit, kemudian turun dan menjadi doji. Saya kira ini ada potensi besok turun ke sini, baru kemudian dia naik lagi. Atau mungkin dia akan, kalau nggak turun-turun banget ya, dia mungkin sideways dulu begini, baru kemudian nanti naik atau turun. Jadi ini masih belum melanjutkan untuk naik tinggi. Nah, ini mungkin penyebabnya ini dia kena area supply area atau strong resistance. Jadi dia belum mampu nembus. Hati-hati, dia sudah keluar pin bar. Ya saya kira lebih baik kalau mau masuk nunggu di sini aja. Stop lossnya di bawah sini. Oke, itu PMMP nggak terlalu sukses hari ini, tapi masih ada potensi ya, masih ada potensi. Kalau Anda ragu dan sudah dalam posisi, lebih baik keluar dulu, tidak apa-apa. Bevin sukses naik langsung walaupun nggak terlalu banyak. Jadi dia sudah nembus MA50 ya ini ya. Saya kira mungkin dia akan sampai ke 757-an. Anda take profit dulu, baru kemudian nanti Anda nunggu lagi di daerah sini, di sekitar 654 kalau mau aman, sambil nunggu dan cari saham lain. Stop lossnya ini di bawah sini sekitar 617. Tidak saya gambar ya, Anda catat sendiri. Atau mungkin dia juga bisa pullback di sini. Ini ada gap ya, ada gap di 675 bisa. Setelah kena ini jedot terus turun, atau mungkin sideways dulu kalau momentumnya nggak kuat. Tapi dia sudah menjebol ini MA50, itu garis tengah lah. Tapi kalau dilihat jangka yang lumayan panjang, kelihatannya saham ini
belum ada tren yang terlalu tajam, masih sideways kalau boleh dibilang. Jadi mungkin prediksi saya dia sampai merah, turun lagi, naik lagi, turun lagi, ya bisa tektokan lah cuan ya. Selamat bagi yang sudah masuk dan hari ini sudah profit. Kemudian Arto, nah ini profit banyak hari ini. Selamat bagi yang sudah profit. Tuh kan langsung naik terbang. Prediksi saya kemarin kan kalau nggak langsung terbang ya dia akan pullback dulu di area sini 10973. Kalau di bawah sini kan saya bilang pasti nggak dikasih. Selamat bagi yang sudah masuk. Nobu kayaknya pullback ya. Jadi mungkin Anda nunggu aja di bawah atau nggak usah masuk. TLKM naik sesuai prediksi. Kemarin kan saya bilang ini polanya bullish flag pattern ya kan. Bullish flag pattern. Ini pola yang sangat manjur. Saya kira Telkom akan terus naik. Selamat bagi yang sudah cuan, bahkan naiknya gap up. Ini pasti kena sentimen IHSG yang pagi-pagi naik dulu. Walaupun penutupan IHSG-nya langsung kebanting turun, tapi blue chip Telkom ini kedorong itu sentimennya. Kayaknya telekomunikasi cukup baik. Excel juga naik. Kemarin kan Excel juga direkomendasikan ya. Loh, naik banyak. Selamat lo ya bagi yang sudah ikut. Dan ini sudah good newsnya, dia tembus MA 200. Dan kalau dia bisa bertahan di atas ini, besar kemungkinan trennya akan berubah menjadi tren naik. Nah, ini bisa swing. Bagi Anda yang sudah punya, Anda boleh hold dengan stop loss di bawah 2175 atau 2150-an, atau Anda balikin ke break even. Tapi nanti takutnya cepat kena. Jadi ini saya kira potensi swing. Tapi kalau Anda yang mau main fast trade dan langsung di take profit ya juga tidak apa-apa. Harusnya hari ini cuan mungkin di atas 5% dapat ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat. Ini walaupun kemarin saya sempat bilang candlenya agak nggak enak ya, tapi ternyata momentumnya lebih kuat. Oke. Selamat bagi yang sudah cuan. ISSP saya kira masih sehat pullbacknya, jadi dia masih benar sesuai prediksi kemarin. Dia akan turun dulu untuk nyari pullback di daerah sini ya. Anda lihat video saya kemarin ya, pullback di daerah sini. Kemungkinan besok saya kira akan naik, walaupun mungkin nggak kenceng karena Jumat biasanya banyak yang take profit. Oke. Tapi overall cukup bagus masih GSP dan grup besi-besian saya kira masih oke. Kemudian kita lihat bank untuk yang kemarin ya, ini masih kemarin. Sorry kalau videonya agak lama ya, tapi namanya juga persiapan perang ya. Saya kira lebih baik lama tapi cuan ya toh, daripada buru-buru tapi nggak jelas. Nah, bank saya kira masih ada potensi walaupun sideways ya. Lebih baik kita persiapan agak detail walaupun nggak detail-detail banget, karena kalau mau detail banget itu bisa lama banget, namun membuahkan hasil yang baik. Dan Anda juga, kita semua lah bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama untung. Jadi ya gitulah. Sip. Saya kira masih bagus dan berpotensi untuk bullish flag pattern. Naik flag, naik lagi, bisa di hold. Dan kelihatannya dia merespon support kan, naik. Saya kira masih ada potensi untuk BRI kayaknya berhasil sukses tadi naik walaupun sorenya dibanting ya kan. Sukses naik mengikuti sentimen IHSG tadi, naik ya. Kalau Anda trade cepat ya sudah cuan. Kemudian mungkin kalau bagi Anda yang
Mau swing, saya kira masih bisa di hold karena dia sekarang lagi kena di daerah support. Walaupun hati-hati karena momentumnya lumayan gede. Ini full body candle, hampir full body candle. Stop loss Anda di 3.800 saja. Tapi kalau Anda mau averaging saham-saham seperti ini saya kira bisa untuk averaging. Ya, selamat bagi yang sudah cuan tadi pagi. Bagi yang hold ya nggak apa-apa, nggak masalah, masih bisa di hold. Oke, kita sekarang lanjut ke saham yang baru. Ini kan tadi sampai BRI adalah review sekilas dari yang kemarin dan kesimpulannya banyak yang cuan ya. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat bagi Anda yang follow. Oke, saya kasih jeda dulu 3 detik. 1, 2, 3. Ya. Sekarang kita bahas saham yang baru untuk besok. Saya lihatnya ini AGI cukup menarik. Tuh. Jadi merah keluar hijau. Ini adalah namanya pola 2 bar reversal, 2 bar reversal. Biasanya ini juga pola favorit saya, rata-rata cukup manjur. Dan dia baru saja kena MA 200. MA 200 ini kuat ya. Jadi kalau dia sudah kena, saya kira juga ada resisten di belakang, support yang di belakangnya, bukan cuma MA 200. Ya kira-kira inilah yang nahan, atau ini demand area yang cukup kuat, nggak bisa nembus kan, naik. Saya kira ini ada potensi naik. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa masuk di daerah sini, deket gap lah 1035, nggak apa-apa, masuk aja. Ekspektasinya kalau benar ya dia akan mantul ke sini. Dan ini mungkin MA 50 dan 20 nya akan golden cross. Ini ada potensi, bukan selalu pasti, tapi ada potensi. Kemungkinan kedua kalau besok momentumnya kuat ya dia langsung terbang, atau mungkin pullback sedikit ke area MA 20. Bagi Anda yang agresif, Anda bisa masuk di area MA 20 ini. Kalau hajar kanan saya kira jangan, mending nunggu di sini deh. Jangan takut tidak dapat saham ya, saham itu banyak. Jadi ini tidak dapat, Anda bisa dapat yang lain. Teman Anda cuan di sini, Anda tidak cuan tidak apa-apa, Anda cuan di tempat yang lain, tidak masalah. Ini karena dia lagi kena area supply area dan dekat dengan MA 50. Ya ini MA 50 ini. Ya MA 50. Jadi potensi untuk hajar kanan besok langsung terbang kecil. Saya kira dia akan turun dulu. Itu AGI. Dicatat sendiri ya. Oke, BBCA saya kira lumayan oke. Oh. Tadi saya lihatnya lumayan, ternyata sekarang dibanting. Nggak apa-apa. Saya kira Anda bisa nunggu di sini untuk BBCA. Baru Anda masuk. Ada potensi nanti dia di sini kan masih cenderung sideways, dia baru bisa naik lagi. Tapi saya kira mungkin untuk waktu yang belum terlalu cepat dia akan sideways kelihatannya. Itu BBCA. Karena sentimen IHSG belum bisa dikatakan sudah positif ya. Walaupun ada berita sana sini yang mencoba untuk mendongkrak. BRIS Syariah, dia sekarang berada di MA 200. Sebentar, sorry, MA 200 dan lagi pullback. Di belakang sini nggak ada support. Oh ini ada. Ya, jadi ya hampir kena ya, boleh dikatakan BRIS lagi respon lah di area support.
kurang lebih lah. Kadang-kadang kita nggak bisa saklek 100% harus kena pas gitu ya, nggak mesti. Jadi dia lagi pullback, hopefully besok ada pantulan, tapi wait and see aja ya, karena kita lihat tadi penutupan pasar kok turun gitu BRI nya. Tapi kalau Anda mau masuk agresif, resiko Anda kecil, masuk aja, stop loss di 1708an. Kalau Anda beruntung besok bisa naik sampai ya kira-kira 2100an dapat lah ya. Target kedua adalah di 2282. Saya kira ini pullback, cuman pullbacknya kok lumayan kenceng, jadi agak agresif kalau mau masuk, tapi cukup beralasan karena dia lagi di area support yang lumayan kuat. Oke, itu BNBS. Selanjutnya saya kira ada potensi juga. Nah, dia terbentur MA50, naik lagi. Selain MA50 saya kira dia ada di support. Nah, support kan, support zone lah. Ini support. Nah, saya kira besok akan naik. Lumayan yakin naik. Nah, kelihatannya di atas juga nggak ada resisten yang terlalu tebel. Potensi dia akan terbang sampai ke 160-an, walaupun tidak langsung ya. Tapi kalau Anda agak konservatif, Anda mau nunggu, ya silahkan Anda nunggu pullback di sekitar separuh candle inilah, around MA50 turun sedikit. Anda lihat bid overnya yang tebel di mana, langsung Anda buy. Kemudian target pertama di 135an, target kedua bisa di 160an. Saya kira BNBS intimenya agak bagus dan beberapa sekuritas tadi rekom, jadi ya mungkin besok bisa dikeroyok lah. Cam ini Campina ya, cukup potensi bullish engulfing, cuma saya kurang suka karena dia banyak ekor yang panjang-panjang. Jadi ini kayaknya lebih cocok untuk main cepet. Jadi kalau besok misalnya Anda masuk, Anda bisa coba masuk di 260an, nunggu. Kemudian begitu Anda dapat, langsung Anda cut profit aja, nggak usah di hold. Ini nggak cocok untuk hold-holdan. Jadi mungkin Anda masuk di sekitar sini. Ini bisa untuk trade cepat lah, 261, atau mungkin kalau berani ajar kanan ya besok naik sedikit 3-5% exit. Tapi saya kira masih menarik. Ini bull powernya hampir 75%. Tapi ini udah main cepat ya. Untuk Cepin bullish engulfing, Anda boleh masuk. Ini saham bagus, perusahaan bagus, jangan takut. Anda bisa masuk di area 6330an atau sedikit pullback di 6550 sini juga ada apa-apa. Karena biasanya Cepin jarang ngasih kadang-kadang ngasih pullback sih, lumayan dalam. Jadi Anda bisa averaging di sini, tentu dengan stop lossnya di bawah sini. Atau kalau Anda mau strategi averaging juga tidak salah, karena ini sahamnya oke, bisa untuk invest. Nah, ini mungkin besok akan begini, potensi gini. Dari dua titik penting ini dicurigai bakal ada pantulan. Yang mana ya besok dilihat aja bid overnya yang tebal di mana. Anda bisa nyejel di sini, yang di sini, stop lossnya di bawah ini. Kemudian nanti kalau Anda beruntung ya dia fly ya, terbang bisa lumayan banyak. Cepin ayam-ayaman sama Jepfa biasanya sama. Oh ya, tadi Cepin ini kena MA 200 ya, itu konfirmasi yang penting. MA 200 kalau di saham itu lumayan signifikan. Kalau di forex belum tentu bisa dijebol, gampang jebolnya, dipermainkan Anda. Karena kalau di saham ini ya beda karakternya.
kalau menurut pengalaman saya lumayan kuat MA200 ini, bisa diandalkan lah. Ini juga dia kena area demand yang lumayan strong dan dia langsung membentuk bullish engulfing. Recommended. Java saya kira bullish engulfing juga, hampir full power candle, kira-kira 70%. Dan dia mantulnya dari mana? Anda itu mesti lihat kenapa dia mantul hari ini. Oh, dari supportnya kuat apa enggak? Nah, itu mesti Anda cek. Saya kira lumayan kuat, support yang 1, 2, 3. Ini bullish engulfing, sama seperti cepin, Anda bisa nunggu di separuh candle ini kira-kira, atau ini akan ada area demand area baru yang terbentuk setelah dia mantul dari support. Anda boleh masuk di 1950-an. Ekspektasinya bisa terbang sampai ke 2198 walaupun tidak langsung. Ya syukur-syukur kalau langsung. Tapi ini ada potensi ya. Stop lossnya tetap di bawah sini. Secara chart saya lihat bagusan cepin, tapi saya lihat biasanya Java lebih agresif. Tidak masalah. Saya kira ini masih bagus untuk diambil. Kemudian friend, lumayan friend, tadi sore saya dapat pullback dan sudah naik. Curiga karena mengikuti trennya Excel dan Telkom, saya kira friend bakal naik, ternyata benar, dan sudah untung sekitar 4%-an. Kalau besok Anda belum punya dan mau masuk, Anda bisa nunggu di area dekat area supply 85 mungkin, tapi biasanya friend ini agresif, jadi mungkin Anda tidak dikasih. Anda bisa sedikit agresif, tunggu aja di daerah sini, atau Anda bisa lihat bid over panel Anda yang tebel di mana. Kalau ada yang tebel di atas 86, Anda boleh antri di situ. Saya kira potensi untuk naik masih besar. Entah itu besok langsung naik, entah pullback sedikit langsung naik, atau dia nyentuh garis biru baru naik. Saya kira juga sudah di atas MA200, jadi probabilitasnya untuk terbang lebih tinggi daripada kena stop loss. Ya, jangan takut. Kalau kena stop loss bagaimana Pak? Ya relakan, tidak apa-apa. Ini Telkom tadi sudah dibahas ya. Rekomendasi kemarin, nah, masih bisa dilanjutkan untuk rekomendasi besok. Excel tadi sudah dibahas juga. Review saham kemarin masih sangat bagus, Anda bisa beli di sini, sudah di atas MA200. OPMS jagoan yang cukup lama tidur kemarin, dan dia tertahan di MA50 sekaligus area demand sekaligus area support. Terus ada MA50, nah, sudah konfirmasi berapa kali. Jadi saya kira ini potensinya untuk naik sangat besar. Bullish engulfing, candle merah kecil dimakan candle hijau besar. Kemudian ini membentuk lagi lapisan demand yang baru. Saya kira cukup yakin dia akan naik. Entah dia langsung naik, entah dia pullback di sini baru naik. Anda bisa buy on pullback lah. Kalau Anda pakai bid over panel, Anda bisa lihat yang agak tebal di mana. Anda boleh masuk di area ini 703 sampai 680-an masih oke untuk masuk. Stop lossnya kalau mau aman di 577 atau di 625-an, 620-an. Saya kira OPMS akan kembali bangkit. Cuman saya tidak yakin akan terbang menjulang terlalu tinggi ya. Sementara mungkin dia akan naik turun mungkin. Kemungkinan besar kalau dilihat gayanya. Atau Anda bisa juga jangan expect terlalu tinggi, sampai sini Anda boleh cut aja.
karena takutnya ini membentuk double bottom atau triple bottom kemudian turun ke EMA 200 karena dia udah naik terlalu panjang. Itu takutnya. Kita lihat coba weekly-nya. Nah, di weekly dia lagi kena resisten weekly. Dia masih sudah mulai masuk di zona supply-nya weekly. Hati-hati ya. Jadi saya kira mungkin besok akan pullback deh, nggak mungkin langsung naik karena udah masuk zona merah. Mungkin pullback sebentar baru dia naik. Next, Pegas lumayan dia membentuk 2 bar reversal dan dia respon di area demand. Area demand ini sekitar tahun lalu bulan 11-an waktu dia mau naik kenceng. Saya kira lumayan oke untuk mulai masuk. Stop lossnya di bawah kotak ini 1034. Ini pas sudah di area demand yang baru yang dibentuk hari ini sama market. Saya kira boleh masuk dengan target kira-kira sampai 1230-an. Ya trennya masih turun overall, tapi kalau Anda mau masuk saya kira bisa lah untuk main cepet. Itu Pegas. Wins naik cukup bagus seperti look. Oh ya, tadi look belum dibahas ya. Look belum dibahas, tapi kelihatannya nggak terlalu sukses looknya hari ini. Coba nanti kita bahas. Potensi bull flag pattern ini, Anda boleh masuk di daerah sini 130-an. Tunggu dekat-dekat situ, kurang lebih, nggak bisa saklek persis. Anda lihat bid overnya yang tebal di mana, Anda antri di situ. Hopefully dia bisa terbang melanjutkan kenaikannya. Kelihatannya bakal jadi bull flag pattern nih, karena dia sudah pecah trend line-nya ini. Sudah break. Saya kira ini recommended untuk masuk, sangat bagus. Wins beberapa hari juga masuk ini kan top gainer ya. BBHI jangan langsung masuk, tunggu aja di sini ya, tunggu di area 1130-an. Stop lossnya di sini atau mungkin di sini 872 biar nggak cepat kena. Targetnya iya bisa sampai sini sih, 1616. Target kedua dia bisa sampai 2200, tapi ya beberapa bulan lagi. Tapi saya kira ini masih akan sideways, turun naik. Dan BBHI ini untuk main cepat ya, saya kira untuk swing nggak cocok. Jadi begitu Anda dapat, tiba-tiba siangnya ditarik cerot, langsung take profit aja. Take profit mungkin di sini kalau Anda dapat ya. Nggak bisa ini buat main panjang. Bandarnya kayak ninja soalnya. Naik turun.
Jadi kalau Anda telat exit ya ketarik. Ya saya pernah soalnya. Males makanya. Jadi mending main cepet. Begitu sudah profit langsung pasang trailing stop. BABP, BABP kemarin dibahas nggak ya? Kelewatan. Super bull ini. Tapi apakah besok lanjut naik? Wah, all time high. Saya kira Anda boleh ambil pullback di 133, tapi mungkin tidak dikasih. Jadi mungkin pullbacknya dekat-dekat sini aja lah. 150 atau separuh candle ini 144. Anda lihat ini, harus dari bid overnya harus dilihat. Bisa dari sini, bisa dari sini. Saya kira untuk turun ke sini enggak. Saya kira kecil kemungkinannya. Oke, itu saham-saham pilihan untuk besok yang masuk radar saham 28 Mei 2021. Jadi market IHSG hari ini ditutup melemah sesuai prediksi kemarin, kena resisten dan turun. Ternyata dia belum mampu menjebol resisten ini. Hopefully sekarang kan dia lagi kena support lagi di sini. Hopefully dia bisa besok melanjutkan kenaikan sedikit. Syukur-syukur kalau dia bisa menjebol area ini, zona sideways ini. Tapi saya kira enggak, bakal naik sampai sini aja dulu. Minggu depan enggak tahu. Apakah besok akan naik atau turun? Enggak tahu. Tapi kalau dilihat dia menyentuh support, harusnya akan ada pantulan. Dan perlu diingat besok itu Jumat. Takutnya banyak yang take profit. Jadi sentimennya mungkin kalau naik mungkin agak berat. Jadi kalaupun naik mungkin sedikit, tidak akan tembus terlalu jauh sampai naik. Kecuali ada berita yang luar biasa yang mendorong sentimen begitu kuat. Tapi minimal dia kayaknya nggak akan jebol area sideways kota ini. Belum akan jebol MA 200. Jadi tembus dari 5738 masih belum lah. Saya kira akan naik sedikit maksimal itu. Kalau enggak ya dia akan sideways. Cus. Kita lihat sebentar market Hong Kong bagaimana. Walaupun market Hong Kong sekarang sudah tutup, tapi kan ya mungkin bisa jadi referensi ya. Kira-kira besok pagi bakal naik apa enggak. Agak slow, sorry. Dow Jones aja. Oke, koneksi terganggu. Saya kira sampai di sini dulu aja. Sekali lagi selamat bagi yang sudah cuan untuk rekomendasi kemarin. Semoga rekomendasi hari ini untuk trading besok juga membuahkan hasil yang baik. Saya kira gitu dulu. Saya Fendi Surijanto dari Curious Traders Lounge. Happy trading dan salam profit.